ketika dia tidak menggunakan sabu-sabu itu, dia jadi laki-laki yang baik dan romantis. Soalnya sekarang cobaan banyak banget. Iya. Ya kan, apalagi kayak cabai-cabean tuh udah menyebar kayak jamur. Nah ini menurut pendapat Niki yang karena Niki kan udah gagal 3 kali ya. Buat Niki 3 kali itu udah trauma iya, bosen juga iya, males juga iya. Kan Niki tuh tipikal cewek yang cuek sama pasangan atau yang kayak apa-apa tuh harus kabar-kabaran. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku kedatangan tamu yang spesial, the one and only Kak Nikita. Ya Allah, ya Allah. Jadi kita habis collab di YouTube-nya Kak Niki juga sama Atta, seru banget ya pastinya. Oke, jadi sebenarnya aku mau nanya lebih beda dari yang lain. Pastinya kan Kak Niki kan lebih berpengalaman dalam berumah tangga. Aku kan baru mau memulai gitu loh, Kak. Apalagi kan aku baru tahu juga Kak Niki tuh nikah umurnya 22 tahun. 22 mau ke 23. Nah itu tuh umurnya juga muda kan, sama kayak aku pengen nikah muda. Kira-kira ada nggak sih masukan dari Kak Niki buat aku yang baru mau menikah, mungkin kayak harus kenal dia lebih apa atau apa gitu. Nih, kalau aku cerita pribadi ya, Iya. kalau aku bertemu pertama kali sama mantan suami yang pertama itu justru pacarannya cukup lama, 3 tahun. Nah, pacaran Niki itu nggak seperti pacaran-pacaran anak-anak remaja pada zaman sekarang. Bilangnya satu-satunya, ternyata salah satunya. Jadi Niki waktu pacaran tuh masih perawan, jadi pacaran tuh bener masih perawan. Jadi ketika menikah baru hilang perawan Niki. Oh oke. Jadi selama pacaran itu benar-benar normal banget. Kayak misalkan kita pergi makan bareng sama mama, sama Mamanya, papa atau keluarga pasti ada yang ikut. Dan nggak pernah yang namanya nginep-nginep atau apa. Karena dulu tuh zaman dulu Niki muda tuh nggak kayak sekarang. Sekarang tuh udah jauh berbeda banget gitu kan. Jadi waktunya pulang ya pulang. Kalau pergi ya pasti sama abang, sama mama, sama papa almarhum itu, atau enggak sama keluarganya mereka. Oke. Nah jadi Niki tuh nggak tahu yang namanya cinta itu apa. Apakah itu cinta? Gitu. Jadi ketika dia bener-bener nggak ngerti ya. nggak tahu sama sekali, pegangan tangannya pegangan tangan biasa aja gitu. Nggak ada nafsu, nggak ada apa sama sekali. Mungkin karena Niki juga dulunya kan pernah sekolah di pesantren gitu, jadi masih kayak orang cewek kaku gitu kan. Nah ketika sama dia dilamar, dia pun kaget, shock gitu kan, pas lihat Niki masih perawan. Ya udah, baru dia ya Niki yang baru tahu itu, oh rumah tangga tuh begini ya gitu kan, tinggal bareng, ngurusin segala macam. Itu baru belajar ketika baru menikah itu. Kenapa akhirnya gagal dalam pernikahan? Sebetulnya yang bikin gagal itu adalah karena mantan suami Niki yang pertama itu anak pengguna narkoba. Gitu, yang akhirnya Niki baru tahu juga ketika Niki sudah berumah tangga jalan 3 bulan gitu. Nah, ada rasa timbul kebosanan untuk Niki sendiri karena harus ngeliat muka dia tiap hari gitu kan, tidur lihat muka Itu dia. kalau misalnya nikah pasti gitu nggak sih Kak? Ya kalau nanya pertama iya, begitu, bosen. Jadi pasti kalau nikah pasti ada bosen. Pasti. Berarti kalau orang bilang gue nggak bakal bosan itu munafik kali ya? Oh munafik lah. Niki temen Niki banyak banget, semua pasti mengalami perasaan yang Ada sama masa seperti yang Niki. jenuhnya gitu. Ada banget. Apalagi kalau kalian dua pasangan ini monoton nih satu sama lain, atau enggak yang satu mungkin kalau masa pacaran, oh iya aku dengerin semua omongan kamu, tapi ketika menikah itu semua akan jadi berubah. Apalagi ketika udah menikah kan berarti laki-laki ini tahu oh bahwa lo tuh milik gue, lo tuh harus ngikutin semua peraturan yang gue bikin, kayak gitu kan. Rata-rata kan laki-laki tuh mau menguasai perempuan ketika sudah menikah. That's why makanya kenapa dinikahin, supaya si perempuan ini tuh bisa nurut apa aja yang mereka mau gitu kan. Nah itu Niki alaminya ya begitu, karena masih muda Niki nggak tahu rumah tangga tuh apa sih, nggak ngerti. Jadi Mbak nikah yang pertama itu kakak berapa lama? Nggak setahun 2 bulan nih kayaknya. Wah lebih lama pacarannya ya berarti? Iya, karena itu pacarannya normal dan emang kelamaan sih menurut Niki juga. Iya kan kelamaan, jadi pas nikah udah kayak Dan ketemunya tuh palingan Sabtu, Minggu, balapan mobil dulu Asia Afrika. Oh jadi ketemunya tuh keseringannya tuh buat ya seminggu cuma 3 kali. Jadi Iya, pas kayak gitu. Jadi
penasaran nih kalau nikah nanti gimana, dulu mungkin gitu mikirnya juga. Benar, karena dulu kan Niki juga masih sekolah, maksudnya masih kuliah. Jadi emang Niki tuh, kalau di keluarga Niki tuh kan semuanya kan mementingkan pendidikan dulu paling utama. Jadi kalau Niki udah nggak kuliah, hari Jumat tuh pasti dijemput. Gitu kita main trek-trekan mobil. Dulu tuh namanya ada Asia Afrika, patung panah. Di Senayan? Di Senayan. Oh, ya Jadi ampun. kerjaannya gitu-gitu aja. Cerai, nggak mau nikah tuh, nggak mau nikah lagi, nggak mau kenal cowok segala macam, trauma. Baru bisa menikah lagi ketika umur anak Niki itu sudah beranjak mau ke 8 tahun. Berarti itu lama banget. Berarti sama suami Kak Nika yang pertama itu anak udah ada anak Anak pertama. satu, Oh, anak oke. satu. Sekarang udah umur 12. Oke, berarti udah 12. Itu seru banget kan kalau misalnya umur nikahnya umur muda tuh pasti Anak udah pas, gede. Iya, pas Betul. mamanya. Iya, kenapa Niki juga akhirnya mau dipersunting sama mantan suami yang pertama? Karena Niki pikir gini, kalau Niki menikah muda, otomatis anak Niki besar, Niki belum tua gitu. Tapi memang nggak pernah berpikir untuk adanya perceraian itu nggak ada. Perceraian itu terjadi ketika Niki tahu dia pakai sabuk, akhirnya berantem, dipukul Oke. segala macam. Berarti ada kekerasannya juga. Ada. Jadi gini, kekerasannya itu bukan dia lakukan dalam keadaan yang sadar, tapi dia dilakukan sadar. dalam keadaan yang tidak sadar. Iya. Ketika dia tidak menggunakan sabu-sabu itu, dia jadi laki-laki yang baik dan romantis. Tapi ketika dia sudah pakai itu dan tidak bisa tidur Jadi kayak bukan diri dia gitu ya. Iya. Niki baru tahu sebenarnya kalau pakai sabu tuh nggak bisa tidur. Kadang-kadang dia nggak tidur 4 hari, kadang-kadang dia nggak tidur 5 hari. Jadinya dia gila sendiri gitu. Kayak tadi kan Kak Niki bilang kalau misalnya udah berumah tangga pasti ada masa bosan. Menurut Kak Niki ada nggak sih tips gimana sih caranya supaya kita pun nggak bosan sama pasangan kita gitu loh? Nah ini menurut pendapat Niki yang karena Niki kan udah gagal 3 kali ya. Buat Iya. Niki 3 kali itu udah trauma iya, bosen juga iya, males juga iya. Tapi Niki juga suka baca tentang yang namanya rumah tangga, bagaimana caranya supaya rumah tangga itu tetap awet walaupun satu pasangan nih udah nggak ada rasa cinta atau segala macem. Nah solusinya tuh apa sih kalau misalkan kita udah berumah tangga akhirnya terjadi kebosanan segala macam? Biasanya sih dari satu pihak ya. Biasanya kalau kayak gitu udah mulai jenuhnya ketika pasangannya udah mulai tidak satu visi dan misi. Oke. Banyak larangan gitu, terus terlalu ngatur, terus kan soalnya gini, Aurel juga mungkin juga punya teman-teman yang sudah menikah muda kali ya. Iya. Ketika berpacaran tuh rasanya kayak romantis banget. Kita minta apa diturutin, kita ngomong apa diturutin, tapi ketika menikah semuanya jauh Berubah. berbeda, ya kan? Banyak banget tuh kayak yang bilang gitu. Jadi kadang aku suka kayak mikir nikah tuh beda loh sama pacaran. Iya, nah apalagi kan Niki maaf ya sebelumnya. Maksudnya Aurel juga kan dulu kan dibesarkan dari Mimi sama Pipi yang sudah berpisah, ya kan. Kalau Niki sih lebih mikirnya kayak apa ya? Susah juga ya, soalnya sekarang cobaan banyak banget. Iya. Ya kan, apalagi kayak cabai-cabean tuh udah menyebar kayak jamur. Iya, Itu benar. godaan paling terbesar sebetulnya. Nah, kenapa ya? Bingung deh, ganggu aja gitu ya. Iya, kadang-kadang laki-lakinya yang nggak mau, tapi godaannya itu terus Ada, nyebar gitu, iya. ya kan? Nah itu tuh sebenarnya yang harus diwaspadai. Nah paling sering kenapa rumah tangga itu akhirnya jadi ada selingkuh segala macam ya karena mungkin pasangannya terlalu monoton kali ya. Gitu-gitu aja. Iya, makanya kan kalau Niki tuh menjadi istri tuh selalu yang bisa melakukan apa aja, kayak seperti kayak pelacur gitu untuk pasangan kita. Kita bisa melakukan apapun, tapi kan sama laki-laki yang sah gitu kan. Cuman memang kadang-kadang juga suka bingung ya ketika kita udah melakukan itu, tetap aja laki-laki selingkuh gitu. Jadi sebenarnya lebih ke laki-lakinya sih. Gitu kadang-kadang kita mikir wah ini cowok baik banget nih gitu. Nggak taunya di belakang parah banget. Kayak mantan suamiku tuh, waduh kacau banget gitu. Jadi Jadi gimana sih caranya bisa percaya gitu? kalau aku tuh orang gini, selama menikah aku tuh nggak pernah mau yang namanya ngecek handphone. Dari Iya, nggak betul. usah dari sebelum nggak usah dari nikah deh. Sebelum nikah pun aku tuh paling memang nggak mau yang namanya handphone itu dilihat-lihat. Handphone aku begitupun dia gitu kan. Tapi kadang-kadang namanya insting seorang istri tuh nggak bisa dibohongin, tau nggak? Iya, itu aku sering dikasih Itu kalau udah jadi feeling istri, tuh iya. pasti kuat banget. Iya, nah itu yang sering terjadi gara-gara Niki terlalu percaya ya kan, yang nggak pernah nanya atau nggak pernah ngobrak-ngabrik isi handphonenya. Namanya feeling seorang istri tuh pasti kuat gitu, kadang-kadang ditunjukin aja. Ada. Gitu. Kalau dibilang kok bisa percaya banget, nggak percaya. Cuma Niki melepaskan melepaskan pikiran negatif Niki supaya tidak jadi berat di diri gitu. Kan Niki tuh tipikal cewek yang cuek sama pasangan atau yang kayak apa-apa tuh harus kabar-kabaran atau pengen tahu dia ngapain atau yang kayak ya selalu dia lu mau apa gitu. Kalau cuek-cuek banget sih enggak,
Tapi perhatian banget juga enggak sih. Jadi biasa aja. Biasa aja. Soalnya kan Niki juga sibuk, dia juga sibuk gitu. Soalnya dari awal Niki tuh selalu berhubungan, Niki bilang kamu bebas ngelakuin apapun, yang penting masih di jalur yang benar gitu. Namanya kita punya pasangan kan berarti nggak boleh selingkuh gitu. Begitupun sama Niki tuh pokoknya kalau udah bersuami istri, apalagi nggak usah suami istri deh, pacaran aja tuh Niki emang nggak pernah mau selingkuh. Iya sih. Gitu. Jadi lebih baik diselingkuhin kan dibanding kita yang diselingkuh. Iya, walaupun sakit rasanya, Iya. tapi yang penting Niki tidak pernah menyakitkan orang itu gitu. Kak Niki kelihatannya tuh kayak orangnya barbar banget. Cuman anak-anaknya Kak Niki, pernah gak sih dia nanya tentang mami kok di sosial media gini. Lakukan gerakan-gerakan yang belum pernah dilakukan. Gerakan apa contohnya? Pokoknya kejat-kejat deh mata nyata kayak gini. When I say less, I feel crazy.